Menanggapi dilaporin oleh Doktif terkait pencemaran nama baik di Polres Jakarta Selatan seperti apa? Nanti aja Tunggu kabar gitu. tunggu kabarnya aja. Kalau dipanggil baru tunggu kabarnya aja. Aku no comment, aku nggak mau ada huru-hara lagi. Tapi terkait dari laporan dokter sendiri ke Doktif sendiri mungkin saat ini berjalan seperti apa, Dok? Aku belum dapat kabar dari pihak pengacara. Aku malah update-nya dari TikTok ya, dari media sosial ya. Kemarin dia datang panggilan untuk beliau, tapi aku belum dapat informasi lagi dari pengacara. Oke. Dok, bisa dibilang kan ini kan Doktif banyak banget dilaporin, salah satunya oleh dirimu juga. Gimana nih, Dok, melihat Dan Doktif, banyak ngelaporin juga. yang banyak banget melaporkan gitu? Gimana ya, aku prihatin sih sebenarnya, aku prihatin dan turut bersedih lah ya, turut bersedih karena ya sekali lagi kan beliau teman sejawatku ya. Harusnya kalau beliau edukasi dengan baik kan harusnya tidak seperti itu sih, tapi ya aku sangat menyayangkan sih ada beberapa yang mungkin keluar jalur, offside dan lain sebagainya. Ya aku sebagai sejawat aku prihatin sih, cuma itu aja. Dan kabarnya juga Doktif mengatakan kalau Dr. Richard Lee dan beserta istri juga mangkir dari 2 kali panggilan di Polda. Aku belum ketemu panggilannya kebetulan. Kalau misalnya aku ketemu panggilannya ya mudah-mudahan nanti kita akan pergi sih. Tapi sampai hari ini aku belum ketemu surat panggilan. Tapi mengetahui juga nggak sih Dok, kenapa nih tiba-tiba malah kan awalnya dokter yang laporin nih, tiba-tiba serangan balik nih laporin. Nanti kita tunggu aja deh sampai ada panggilan. Nanti kan kalau sudah ada panggilan kan kita jadi sudah tahu ya apa yang dipermasalahkan juga. Nanti kita ya pasti akan datang dan kasih penjelasan semampu dan seapa adanya. Begini kan bisa dibilang Doktif sudah ditetapkan sebagai tersangka dari kasusnya Dokter Andreas juga gitu. Kalau dokter sendiri melihatnya bisa dibilang satu sudah ada penetapan, laporan dari dokter juga berjalan Lagi proses juga nih. sampai saat ini. Mungkin seperti apa, Dok? Akan ada kejutan baru lagi nggak Dok? Aku tuh sebenarnya ya, kalau dilihat dari tipe kontenku, dilihat dari kepribadianku sebenarnya, sebelum huru hara ini, kalau misal aku pasti akan menjelaskan apa yang terjadi di masyarakat sebenarnya. Tapi untuk sekarang aku memilih lebih baik diam sih. Karena apa? Karena statementku pasti akan dibalas lagi. Jadinya kan balas-balesan ya statementnya. Dan akhirnya tuh dunia media sosial tuh jadi huru hara, jadi ribut. Dan aku nggak mau akan itu sebenarnya. Jadi karena aku sudah pengen berhenti ribut, biarkanlah pihak penyidik aja lah yang menentukan. Aku hargain apapun itu keputusan pihak penyidik. Kalau penyidik bilang dia tersangka, ya beliau bersalah, ya silakan. Kalau menurut pihak yang berwajib dia nggak bersalah, ya aku ikut semuanya jalur hukum. Soalnya sekarang sudah agak chaos ya, dia ngomong nanti ada dari kubu dia, aku bicara nanti dari pengikutku ada. Akhirnya kan kita sibuk ya perang satu sama lain, nggak capek apa kan kita apalagi ini mau Ramadan kan, mau Lebaran, udahlah kita baik-baik aja, damai-damai aja. Berarti menepis yang soal dokter mangkir dari 2 panggilan kepolisian di Polda ya Dok? Belum ada undangannya, jadi aku belum bisa, bukan mangkir sih, jadi aku nggak tahu. Oke, Dok, ini kan bisa dibilang kan permasalahan kisru dari skincare ini kan makin meluas ya, Dok ya, bukan makin mengerucut. Dokter sendiri cukup prihatin nggak sih, Dok? Saya prihatin sih karena kan ini efeknya ke brand lokal Indonesia ya, banyak brand lokal yang kena, bahkan bulan lalu beberapa brand lokal bangkrut ya, dan industri kosmetik juga sedang turun. Itu sih ya aku sedih sih gara-gara permasalahan ini. Mungkin masyarakat beberapa nggak percaya dengan brand lokal, padahal kalian mungkin nggak tahu apa yang terjadi di belakangnya, siapa penyusup di belakangnya, siapa yang ngomporin dan punya agenda apa, kan mungkin belum terbuka ya. Biarkan nanti pihak yang berwajib membuka, kan ada yang sudah ditahan juga. Biarkan nanti pihak yang berwajib sidang pengadilan akan buka semuanya. Oh ternyata tuh ada titipan, oh ternyata itu ada apa ya aku ngomongnya, ada drama lain di luar dari ini, kenyataannya bagaimana, itu sih. Dokter sendiri berharap nanti ke depannya seperti apa nih, Dok? Dari adanya kasus ini, Dok? Berharapnya damai. Aku dari dulu pengennya damai, bahkan dari sebelum Desember ya, di podcast Denny Sumargo ya, aku sudah ngomong aku pengen ketemu dengan dia, aku pengen
pernah mau ajakin ketemu sih. Maksudnya udahlah ngapain kita ribut-ribut ya, kita ketemu aja yuk, kita ngobrol yuk apa maunya kayak gitu. Tapi kan beliau tidak berkenan, ya udah bagi aku nggak masalah. Waktu ada panggilan BPOM kemarin tuh aku sempat samperin, aku nyamperin dia, aku yang samperin dia, dokter aku salaman dengan dia, tapi sekitar dan pada waktu itu ada sedikit provokasi sehingga kayak oke, aku cabut aja, aku pulang, aku nggak mau cari ribut. Sedih aku mau salaman di situ, mau ngobrol baik-baik kayak gitu kan. Tapi karena sekitarnya justru yang nggak enak, ya aku pikir aku nggak mau ribut deh, aku pulang aja. Oke, Dok, ini kan dalam kasusnya Reza Gladys satu sudah ditahan nih, Dok. Dua lagi nih nasibnya gimana nih? Dokter O dan Doktif. Mancingan banget ya wartawan. Iya, tanyanya ke Reza Gladys saja, bukan saya yang melaporkan. Tapi ada dengar kabar-kabar burung gitu nih, siapa lagi akan jadi tersangka nih? Saya bukan burung, jadi saya tidak harus melaporkan dengan kalian. Mungkin semakin memanas juga nih, Dok ya. Ya dilihat aja, dipercayakan saja kepada pihak yang berwajib. Aku pikir itu saja sih. Percayalah pihak yang berwajib bekerja sebagaimana mestinya. Mereka melihat juga pasti dengan bukti-bukti yang ada. Oke. Oke.